Cerita film ini akan dimulai bersama dua orang petugas yang akan mengecek sebuah rumah terbengkalai. Setelah mendapatkan sebuah laporan, menurut bibir tetangga yang lemes bagaikan tetangga kalian, di rumah terbengkalai ini sering terdengar suara wanita yang menjerit kesakitan. Dirasa ada produksi film BF ilegal, William dan Blani pun bergegas mengeceknya. Benar saja, seperti yang dikatakan para tetangga, William dan Blani pun menemukan seorang kewes. Dirasa kewes micet yang terlantar, para polisi pun mulai mendekatinya. Ketika William akan mengecek keadaan si kewes, setelah mengalami penyerangan dari sosok misterius, William yang ripuh bergegas meminta pertolongan kepada temannya yang di polsek. Dan setelah mendapatkan laporan dari William, di malam harinya para polisi mulai berdatangan. Di saat itu pula, para warga dibuat shock saat kepolisian menemukan begitu banyak jasad. Menurut penyelidikan, rupanya sosok tersebut sudah memakan banyak korban. Dan entah sudah berapa lama rumah terbengkalai ini dijadikan sarang aksinya. Kemudian, 4 tahun berlalu, William masih teringat dengan tragedi yang membuat tangannya buntung. Setelah mendapatkan rehabilitas dan tangan palsu, hingga setelah persiapan, William bergegas bertugas kembali. Mr. Williams, Di sana, William mendapatkan tugas mengawasi remaja-remaja bangor yang akan menjalankan hukuman pelayanan masyarakat. Kemudian, seorang kewes yang sudah tidak produktif bernama Margaret mengajak semuanya masuk ke dalam hotel. Di dalam hotel, Margaret berkata bahwa ia dipercaya untuk merenovasi hotel yang sempat terbakar ini agar layak huni. Dikarenakan budget yang diberikan sedikit minim, Margaret meminta kepolisian untuk membawa para napi untuk membantunya. Dan jika mereka bekerja dengan baik dan tidak membuat onar, adalah buat setengan mah. Kemudian, scene beralih kepada pria bernama Michael yang ditugaskan untuk membersihkan toilet. Terlihat ia pun kesal dengan kerak yang sudah membatu. Namun tanpa Michael sadari, seseorang sedang mengawasinya lewat sebuah lubang. Di ruangan lain, Rishi yang menemui Jettison sambil membawa Dana hotel. Rishi mengajak Jettison untuk pupulung. Kali saja di hotel ini terdapat recehan yang bisa mereka kantongi. Mendengar abualan dari Rishi, Jettison yang sudah lama tidak jajan micet pun langsung hayu gasken. Sementara di kamar mandi, entah apa yang ada di pikiran si Bahenol Kira saat yang lain sibuk membersihkan hotel, Kira malah asik keceprakan. Dan di saat ia lagi mandi, terlihat sosok misterius tertarik dan mengintipnya. Dirasa ada yang mengintip tubuh seksinya, Kira langsung bergegas memakai andu. Sementara di sisi lain, Rishi dan Jettison terlihat sibuk mencari kamar hotel yang menyimpan banyak berangkas. Dirasa mereka menemukan kamar hotel yang dimaksud, Jettison pun langsung mengeluarkan skill mekaniknya. Setelah berhasil masuk ke kamar hotel, mereka pun disambut dengan bau yang menyengat. Sontak mereka pun kaget saat menemukan seongkok jasad gembel di pojokan. Tapi bukannya melapor, Tyson malah menggeledah jasad itu, kali aja ada recehan. Rishi yang melihat mata kepunyaan si jasad sudah menghilang terlihat kaget. Di saat itu pula, Rishi yang jiper malah kabur meninggalkan Jettison sendirian. Di saat Rishi sibuk mencari jalan keluar, skill Pranko siap diluncurkan. Melihat Rishi akan diulti Mamang Pranko, Jettison yang jiper pun hanya bisa pasrah dan diam di base. Sementara di sisi lain, polwan Hana yang ingin cosplay jadi mandor terlihat memasuki lift untuk mengecek para napi di lantai 2. Namun entah mengapa, bukannya ke lantai 2, lift malah membawa Hana ke lantai 8, di mana di sana ada sosok misterius.
Bagaikan pemain gulat, Polwan Hana pun harus membui di Smackdown. Dan bisa kita lihat, sosok tersebut ternyata tertarik dengan sebuah bola mata. Kemudian, Shin beralih kepada obrolan dua KWS. Kira berkata bahwa ia sudah muak dengan semua ini. Lantas si Galing Christine berkata bahwa ia menemukan sebuah jendela yang mengarah keluar di sebuah dapur. Dirasa ini kesempatan, mereka berdua berniat untuk kabur. Namun sesampainya di dapur, Christine berkata agar Kira duluan saja, sementara ia akan berjaga untuk melihat situasi. Mendengar itu, Kira berkata agar cepat menyusulnya. Setelah Kira menemukan jendela yang dimaksud, melihat jendela itu terkunci, Kira pun bergegas membongkarnya. Sudah kuduga. Mendengar suara gaduh di sekitar dapur, William dan Margaret pun bergegas mengeceknya. Lalu di saat itu pula, Christine menanyakan apa yang terjadi. Melihat Christine, Kira pun bergegas bangkit kembali. Sambil merasakan encok, Kira berkata ia hanya terpleset. Dan setelah Christine kembali berjaga, Kira tidak tahu bahwa sosok misterius sudah mengincarnya. Satu tarikan, satu janda melayang. Mendengar jeritan Kira, William bertanya apa yang sebenarnya terjadi di hotel ini kepada Margaret. Lantas Margaret yang baru saja dipercaya untuk memegang hotel jelas tidak tahu. Dirasa Kira sedang dalam bahaya, William pun bergegas mencarinya. Sebelum masuk ke lift, William menyuruh Margaret untuk menelpon 911. Di saat itu, Christine yang khawatir dengan keadaan Kira bergegas mengikuti William. Namun di dalam lift, mereka dibuat shock dengan darah yang menetes kepada Christine. Setelah bertemu dengan Tyson, melihat Tyson ketakutan, Christine bertanya apa yang terjadi. Di tengah kepanikan, Tyson berkata jika Rishi telah dibawa oleh sosok tinggi besar. Dengan menggunakan Ultimate Franco, Tyson hanya bisa terdiam. Lantas Tyson menambahkan bahwa sosok tersebut mempunyai bekas luka tembakan di kepalanya. Mendengar hal itu, sontak William pun shock parah karena 4 tahun yang lalu ia dan temannya sempat diserang sosok tersebut. Di tengah panas dada, ia berniat membalas kematian rekannya. Bagaikan lele dipancing Mang Jamal, William pun harus membui tanpa sempat membalaskan kematian rekannya. Di tengah rasa shock, Christine pun terlihat mengambil senjata William untuk berjaga-jaga. Kemudian, Shin pun beralih kepada Michael dan yang lainnya. Dirasa ruangan ini aman, mereka langsung mengeluarkan bako caparege dan mulai berpesta. So you and Kira used to be a... Tanpa mereka sadari, sosok misterius sedang mengintai mereka lewat cermin dua arah. Hingga dirasa efek pokok sudah naik, Melissa pun mulai berhalusinasi. Dirasa ini kesempatan, Russell langsung mengajak Melissa untuk Uprook Adventure. Dirasa celengannya akan dihajar habis-habisan, Melissa langsung berpamitan dan bergegas melakukan jejak si gundul. Sementara di balik cermin, si botak mulai membawa Kira ke tempat eksekusi. Di saat Kira bangun dari pingsan, betapa syoknya Kira saat ia tahu bahwa di ruangan ia saat ini terdapat jasad-jasad yang sudah membusuk. Tak cuma itu, ia pun melihat Rishi dan jasad Polwan Hana yang dimana matanya sudah seperti Agus Kicep. Saat dihampiri sosok segede bagong, Kiara pun memohon agar dilepaskan. Tak cuma itu, sebagai gantinya, ia rela celengannya dijebol. Namun di saat itu pula, fokus psikopat teralihkan dengan Rishi yang mulai tersadar. Akibat mendengar Kira menawarkan sebuah celengan, Rizky yang tersadar harus meninggal dengan mata kicep. Setelah menghabisi Rishi,
Psikopat yang mulai tertarik dengan Kira, apalagi Kira dengan lantangnya menjajahkan sebuah celengan, ia pun bergegas membawa Kira untuk dimandikan. Melihat tato di punggung Kira, si botak terlihat shock saat melihat gambar tato dan kelakuan Kira bertolak ke belakang. Sementara di sisi lain, Russell dan Melissa menemukan kasur Riot. Dan tanpa basa-basi, mereka langsung bersiap untuk Approach Adventure. Tanpa mereka sadari, ranjang tersebut sudah dimodifikasi oleh si botak, agar siapa saja yang akan bermaksiat bisa ia cegah. Setelah mendengar lonceng, si botak bergegas mengeceknya. Kembali ke Approach Adventure, dirasa mesin sudah mulai panas, mereka bersiap untuk saling hajar. Namun petualangan berhenti saat Melissa merasa ada yang tidak beres dengan cermin. Dirasa cermin dua arah, Russell bergegas mengeceknya. Buah keko! Bagaikan damkar yang sering dipitnah telat datang. Di saat itu pula, Melissa pun heran saat tali mulai berhenti. Di tengah keheranan, Melissa malah ditarik kembali ke atas. Sudah kuduga, sesuatu yang mengerikan akan dirasakan Melissa. Bagaikan atlet terjun bebas, Melissa pun harus merasakan migrain ekstrim. Di tengah geger otak, Melissa pun harus panik saat si asu yang kelaparan mulai mendekatinya. Kembali kepada Michael dan Joey. Di tengah rasa oleng, Michael berniat mengajak Joey Approach Adventure. Namun Joey yang merasa Michael tidak punya tongkat jumbo terlihat ogah dan memutuskan untuk pergi. Oh my god, shit! Mengetahui salah satu ruangan terkunci, si botak merasa bahwa mereka bersembunyi di sana. Sungguh sial. Gara-gara admin nawarin JP kebodohan, kini masa depan Joey harus terancam. Mamamtah JP. Setelah dipaksa menelan rayuan admin, Joey yang terkapar diseret untuk bertobat. Kembali kepada Michael. Setelah berhasil lepas dari psikopat, Michael pun bertemu dengan Christine dan Tyson. Setelah merasa lega, mereka berniat mencari yang lainnya. Dirasa psikopat akan turun, mereka bersiap untuk menghadangnya. Namun yang terjadi, dan setelah berhasil melarikan diri dari psikopat, mereka pun bergegas membuka sebuah ruangan yang terkunci. Dengan menggunakan mekanik pupulung Tyson, mereka berhasil membuka ruangan tersebut. Dan seketika mereka dibuat shock dengan wallpaper yang terbuat dari cuan. Tak cuma itu, mereka dibuat ngeri saat melihat begitu banyak mata yang tersimpan di dalam toples. Kemudian, Melissa mengajak Tyson untuk mencari Kira.
Di saat akan membebaskan Kira, situasi pun semakin mencekam saat langkah psikopat terdengar menuju ruangan itu. And she makes some noise or something. Saat psikopat teralihkan, di saat itu pula Christine akan membebaskan Kira. Namun Kira berkata bahwa kunci kurungan dibawa oleh psikopat. Sungguh sial, pengorbanan si Tyson sia-sia. Akhirnya, Tyson City Tail Brody pun harus boker sampai mencret. I'd like you to tell me, why is that horse? Sungguh gelo, di tengah keheranan, ternyata kewes peot yang bernama Margaret adalah ibunda psikopat. Di tengah rasa tak percaya, Margaret menyuruh anaknya untuk menghabisi Kira. Namun entah mengapa, psikopat yang teringat dengan kemolekan tubuh Kira terlihat enggan menghabisinya. Dirasa anaknya sudah terpedaya oleh sebuah celengan, Margaret pun mulai bertindak. Demi sebuah celengan, psikopat pun rela menjadi anak durjana. Setelah menjadikan ibundanya hiasan dinding, psikopat terlihat membawa Kira ke sebuah ruangan. Tanpa diduga, psikopat malah nyantui sambil memeluk Kira. Melihat psikopat bak perjaka sedang ditemenin Elsie, Kira pun menyuruh Christine untuk agar menembaknya. Eta si gobloy melihat senjata di bolornya, psikopat langsung bangkit dan menangkap keduanya. Setelah membuat psikopat membui dari jendela, Christine pun berniat mengeceknya. Akhirnya, film ini berakhir dengan kematian psikopat yang penasaran dengan celengan Kira.